Finally, akhirnya 2023 Januari teman-teman ya, bulan awal. Even though kalau misalkan kalian dengerinnya di Desember akhir ya, it's okay, it's fine ya. Awal mengawali segala sesuatu hal, seenggaknya gitu kan. Jangan sampai ini hanya menjadi satu resolusi di awal tahun. Afirmasinya udah bagus, ya kan, dilakukan tiap hari pula, tapi mager ya, nggak dilakuin. Wah ya. Ayo cus ya, kita langsung baca teman-teman ya. Di Januari 2023 ini buat kalian semua spesial di awal tahun ini barengan sama Oracle Card Indonesia. General reading but not timeless ya. Jadi monthly reading teman-teman, bulanan. Jadi semakin cepat didengar semakin baik. Siapa tahu ya, ini bisa jadi langkah pencegahan gitu kan ya, maupun afirmasi yang positif buat kalian semua. Ayo cus, kita mulai ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh. Silahkan langsung menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya, dan ada di description kalau misalkan ini kecepatan buat kalian ya. Oke. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman Libra ya. Teman-teman Libra, di readingan kali ini kita lihat ya, overall di Januari ini seperti apa sih buat kamu ya? Overall di Januari ini seperti apa? Januari overallnya seperti apa? Wow. Sukses, expression, dan juga ada growth di sini. Wow. Bulan ini adalah bulan yang benar-benar sibuk banget, hektik banget buat kamu yang jelas ya, karena urusannya kerja ya. Amin ya kan, masih diberikan pekerjaan, masih diberikan ya namanya kesibukan gitu ya teman-teman ya. Jadi apa? Kurangi mengeluh teman-teman ya. Dan karena pekerjaan ya, usahakan kamu punya waktu buat diri kamu sendiri teman-teman ya, me time. Melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan yang orang lain ingin kamu lakukan ya. Ibaratnya dikasih saran sama orang lain ya, tampunglah itu, pertimbangkanlah itu, tapi jangan terus-terusan semuanya itu dilakukan ya. Kalau itu baik ya fine sih, dan sesuai dengan kata hati kamu ya tentunya ya. Me time ya, ketika kita hektik banget, ketika kita kerja itu adalah bentuk penghargaan diri kita ya, mengisi kekosongan ya, supaya apa sih, nggak yang namanya ada drama gitu kan, yang merasa sendirian, merasa ditinggalkan gitu kan. Dan ini nantinya akan menjadikan kita jadi berpikiran bahwa apa yang kita kerjakan jadi sia-sia ya. Ini jangan ya, sibuk akhirnya nggak peduli sama diri sendiri, ini juga jangan. Sibuk kerja tetap peduli sama diri sendiri, semuanya berimbang. Wah kan keren jadinya ya. Lihat, prioritaskan dulu apa yang mau dikerjakan teman-teman ya. Jangan sampai kita lalu sibuk di luaran ya, waktunya habis buat orang lain tapi buat diri sendiri enggak ya, seperti itu. Ada bantuan ya, potensi bantuan dari orang-orang yang mungkin kamu nggak sangka, mungkin karena ngelihat kamunya luar biasa gitu kan ya, kesibukannya jadinya dibantu deh gitu. Ya. Lalu ada expression di sini ya. Ayo nikmati hidup ini teman-teman ya, belajar untuk lebih apa adanya. Kalau capek bilang capek ya. Kalau misalkan memang butuh istirahat ya bilanglah butuh istirahat ya. Nggak perlu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar diri, omongan si inilah, omongan si itulah, nanti kalau begini gimana lah, kalau begitu gimana lah gitu. Karena kalau misalkan kamu mikirin kayak begini terus ya, secara emosi dan perasaan ini pasti akan menjadikan kamu terkuras dan pastinya capek banget. Apalagi kalau misalkan semuanya pingin kamu lakuin sendiri gitu kan, ini pasti juga tambah capek pada akhirnya nanti. Potensi merasa tertekan ada, itu dia karena nggak bisa jadi apa adanya gitu. Terdominasi juga mungkin ya, karena memang kalau mau ngomong takut gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi lebih jujur, lebih apa adanya, ini juga akan jauh lebih baik ya. Belajar lebih apa adanya ya, ini akan membuat kamu akan bisa lebih menikmati hidup kamu dan nggak perlu yang namanya sungkan dan sebagainya. Sungkan hanya akan membuat kamu jadi nggak jadi diri sendiri gitu ya. Oke teman-teman, belajar bangkit juga. Kalau misalkan sedang jatuh itu biasa, orang lain juga pernah mengalami masa-masa yang kritis juga, masa-masa kehilangan harapan, keberanian ya, pernah
pernah mereka mengalami, semua orang di dunia ini pernah mengalami ceritanya mereka masing-masing ya. Jadi ya ayo tetap semangat apapun yang terjadi, jangan kehilangan harapannya kamu teman-teman ya. Kita kehilangan bukan berarti kita tidak akan mendapatkan suatu waktu ya. Oke, ini momen yang bagus. Januari ini momen yang bagus buat kamu. Buat apa? Upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya, seperti itu. Jadi waktunya dipakai. Udah sibuk nih kak kerja gitu kan ya, ya sambil belajar ya akan membuat kamu jauh lebih oke ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke keuangan kamu ya teman-teman ya. Keuangan kamu di bulan Januari ini seperti apa, kita lihat. Ada ego di sini, ada transformation dan ada power. Oke, lakukan perubahan, iya gitu kan, dengan cara apa? Ini kamu diingetin loh, buat apa sih? Buat berbagi teman-teman ya, buat berbagi. Ya, mungkin selama ini berkah yang kamu terima itu udah ya luar biasa gitu kan, cukup banyak gitu kan ya, sehingga diingetin gitu kan, nabung diingetin gitu kan, saving. Terus habis gitu juga sometimes perlu berbagi ya, berbagi nggak harus yang namanya mewah-mewahan gitu kan ya, apa yang memang kita semampunya kita aja gitu, tanpa harus mengorbankan diri ya. Kadang-kadang begini begitu ya, kalau misalkan tangan kirinya ngasih, tangan kanan seharusnya nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan kita memberikan sesuatu hal kepada orang lain, kalau bisa tetangga nggak usah tahu gitu ya. Intinya adalah membagi dengan tulus dan ikhlas, itu akan lebih ibaratnya pahalanya itu juga kalian dapatkan juga bakalan jauh lebih luar biasa ya. Pahala itu bukan hanya sekedar apa yang akan kamu dapatkan dengan kamu memberi, enggak ya, tapi yang ada di dalam diri, yang ada di batin kita ini juga bakalan jauh lebih luar biasa rasanya ya, seperti itu. Lalu juga kalau misalkan ada hal yang bisa kamu kerjakan langsung teman-teman ya, jangan ditunda. Toh nantinya juga kerjaan juga bakalan kamu kelarin gitu loh ya. Jadi kan percuma aja menunda sesuatu hal, ntar dulu deh gitu, ntar nggak dikerjain gitu. Lalu ada juga keuangan kamu ya, untuk bisa survive di bulan ini ya. Mungkin ini bulan yang perlu perjuangan dulu teman-teman ya, tapi bukan berarti kamu kondisi keuangannya kayak ngenes gitu, enggak sih ya. Jadi tergantung sama kontrol keuangannya kamu aja gitu. Kalau kamu bisa memanage keuangan kamu dengan baik ya, bulan ini akan bisa dilalui dengan baik, bisa survive dengan baik. Tapi kalau misalkan bulan ini kamunya jadi apa gitu kan, malah jadi nggak bisa survive ya, ini dia gitu kan ya. Tergantung pengelolaannya kamu ya. Oke, ini buat keuangan kamu ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke percintaan ya, percintaan, jomblo, relationship, dan juga untuk complicated relationship. Buat kamu yang jomblo ini ya kan, terus habis gitu juga untuk have relationship, dan juga untuk kamu yang complicated relationship. Alright ya, kalau dilihat di sini ada komitmen. Ini tergantung sama kamu nih, buat kamu yang jomblo ya. Kamu mau komit apa dulu gitu kan? Mau let's say mau pasangan. Buat kamu yang lagi PDKT juga mau pasangan, atau kamu mau single dulu gitu kan ya, untuk hal-hal yang mungkin untuk kerjaan dan sebagainya gitu. Ini tergantung sama komitmen kamu mau apa dan mau berada di mana, bersama dengan siapa, mau ngapain aja, tergantung dari komitmen kamu, apa yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan pada saat ini ya. Buat kamu yang have a relationship ya, yang sedang mengalami kejenuhan, kebosanan, teman-teman, ayo buat kegiatan yang positif, kreatif barengan sama pasangan ya kan, supaya apa sih ya, sama pasangan sendiri ya guys ya, bukan sama pasangan orang lain ya. Ya, kadang-kadang ntar salah persepsi sama pasangan orang lain kan gawat ya kan. Kalau bosan ya kan, sebenarnya kamu tuh nggak bosan sama orangnya, mungkin kamu bosan sama problem-problemnya, mungkin kamu bosan sama situasi dan kondisinya ya kan, nggak yang namanya ada perubahan dan sebagainya. Ayo lakukan hal yang lain dong ya, supaya ada perubahan juga. Oke. Lalu juga ada hope ini kalau misalkan kita lihat di complicated relationshipnya ya, kurangi untuk melawan arus teman-teman ya. Artinya kamu boleh suka sama seseorang, kamu boleh sayang sama seseorang, tapi tetap ada aturan di sana ya. Oke, ini untuk percintaan kamu ya, untuk yang jomblo, have a relationship, dan juga untuk kamu yang sedang mengalami complicated relationship ya. Kita lihat sekarang di kesehatan ya teman-teman ya, kesehatan kamu seperti apa.
Kita lihat ada wisdom, ada strength, dan juga ada family. Kalau kita ya afirmasi mengenai kesehatan gitu kan udah bagus gitu, tapi mager nggak mau ngapain aja gitu kan ya, ini percuma teman-teman ya, tetap harus dilakukan. Namanya olahraga tuh nggak bisa yang namanya cuma di pikiran ya. Olahraga di pikiran doang yang diolahragain gitu kan, badannya enggak. Ayo lebih care yuk, jaga kesehatan badan kita ya. Jangan duduk aja gitu kan ya, bergerak ya, seputar perut, kepala, pinggang, pundak ya teman-teman. Ini juga patut untuk diwaspadai. Mungkin kamunya terlalu banyak duduk ya, kurang aktivitas. Nah, lalu ada strength juga di sana buat kesehatan kamu. Jaga pikiran kamu tetap adem ya, tetap tenang, karena bisa jadi potensi-potensi pikiran kamu melanglang buana, over traveling kemana-mana, ini potensinya ada ya di bulan ini. Jadi jaga tetap adem, tetap tenang. Daerah dada, kepala, kaki juga ya teman-teman ya. Lalu ada family di sini ya. Family ini kalau untuk kesehatan bisa jadi perut, kaki ya, tadi tangan ya. Ya seputar itulah gitu teman-teman ya. Olahraga ini semuanya mengingatkan tentang olahraga nih teman-teman. Jadi ya mungkin kamu selama ini mager kali ya. Ya, alright. Selanjutnya kita lihat untuk hal-hal yang mungkin terjadi. Kita hanya baca hal baik ya teman-teman ya, potensi hal baik apa aja sih yang mungkin terjadi di bulan ini teman-teman ya. Ada vision, emotion, ada attachment juga. Nah, potensi apa sih yang mungkin terjadi di bulan Januari 2023 ini ya? Bisa jadi kabar tentang kerja keras yang kamu lakukan selama ini membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan ya, dan ini kamu bisa lakukan sendiri gitu tanpa bantuan orang lain. Mungkin ada bantuan dari orang yang nggak disangka-sangka, tapi kamu udah bisa selesaiin itu sendiri ya, seperti itu. Lalu juga ada vision di sini. Vision ini adalah tentang apa yang kamu kerjakan selama ini ternyata berhasil gitu. Jadi pengorbanan kamu nggak sia-sia. Jadi ini tentang kerja kerasnya kamu pada akhirnya menuai hal-hal yang baik teman-teman ya, dan that's good ya, good, bagus banget. Dan emotion ini juga nih tentang pihak-pihak yang mungkin selama ini gitu kan ya, halangan, pihak-pihak yang menghalangi, yang menghambat gitu kan ya, mulai bisa kamu lalui satu persatu teman-teman. Ibaratnya mulai ada titik terang, mulai ada solusi, mulai ada hal-hal yang baik lah yang terjadi satu persatu selesai ya, seperti itu. Nah sekarang kita menuju ke saran-saran buat ngadepin Januari ini apa ya. Saran-saran buat ngadepin Januari: reality, lalu juga ada illusion, dan juga ada secret di sini. Lebih ke ini ya, belajar untuk lebih fleksibel dan juga beradaptasi teman-teman. Kita nggak bisa yang namanya selalu memaksakan kehendak kita, apalagi kalau misalkan kita apa yang lihat orang lain ataupun menetapkan standar ke orang lain. Karena apa? Manusia tuh punya keterbatasan ya guys ya, termasuk kita ya, termasuk kamu, termasuk aku. Kita punya keterbatasan. Jadi ya menyadari bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan, sehingga muncul yang namanya empati di sana ya. Belajar beradaptasi ketimbang kita harus selalu memaksakan kehendak sama orang lain. Yang capek siapa? Kita sendiri. Karena apa? Pasti ekspektasi kita sama kenyataan pasti jauh di atas, jauh di bawah itu teman-teman. Jadi ya udah yang nyata-nyata aja gitu kan ya. Jangan yang namanya maksa. Kalau emang iya ya pikirin, ada banyak sekali gitu kan cara-cara di dunia ini. Kadang-kadang kita hanya fokus di satu cara aja atau di 10 cara gitu, sedangkan masih ada ribuan cara yang lainnya ya, seperti itu. Hati-hati terjebak ilusi teman-teman di bulan ini ya. Karena ya kalau misalkan kita menghabiskan waktu kita dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kita, itu kayak membuang waktu kita gak sih? Sebenarnya yang kita pakai waktunya untuk memikirkan hal-hal yang ibaratnya penuh dengan ilusi dan ketidakpastian tersebut, kita bisa pakai untuk hal-hal yang jauh lebih penting ya, seperti itu. Lalu juga apa yang kita lakukan di bulan ini ya bakalan itu yang akan kita dapatkan. Pengorbanan yang kamu lakukan itu akan seimbang dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi kalau misalkan bulan ini kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu mengharapkan hasil yang apa-apa, it's impossible ya. Lalu belajar terbuka
nih teman-teman ya. Lakukan perubahan juga teman-teman, nggak ada yang salah melakukan perubahan. Even kalau misalkan lingkungan kamu toksik banget, nggak ngedukung kamu ya, it's fine, it's okay. Yang penting kamu melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik ya, dan juga belajar untuk melepaskan hal-hal yang nggak bawa kebaikan buat kamu ya, lepaskan ya. Mungkin susah, butuh proses, tapi bisa dilakukan. Oke ya, potensi hal-hal terbongkar ada, tapi tergantung juga responnya kamu seperti apa. Oke, dibuat bulan Januari ya. Buat kamu semua teman-teman Libra, tetap semangat teman-teman ngadepin bulan Januari ini, karena ini masih di awal banget gitu kan ya, masih di Januari banget ya. Jadi cepetan yuk ya, start aja dulu, ditemenin sama Oracle Card Indonesia tiap hari pastinya. Let's go, cus ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.